Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi bertemu lagi ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita masuk ke manajemen ya. Jadi nanti kan sisa ya sama ini 4 pertemuan ya. Nanti hari ini manajemen, nanti minggu depan lagi 3 lagi yaitu keperawatan anak 2 kali dan maternity 1 kali. Gitu. Dan pada malam hari ini manajemen biar kita selesaikan untuk stase anak dan maternity sekalian untuk minggu depan. Jadi untuk manajemen silakan seperti biasa teman-teman jawab nanti kita bahas bersama ya. Oke silahkan. Oke, ada yang tahu rumusnya ini teman-teman? Atau masih bingung? Bahas aja ya. Atau lagi jawab? Oke, nggak tahu rumusnya. Kita jawab aja ya. Jadi ini ada rumusnya. Nanti saya jelaskan. Ini sebenarnya bor ini jarang juga ya. Tapi bisa juga muncul bor sama aflos tuh dua itu yang bisa muncul hitungan. Kalau saya hukum dulu cuma 1 soal sih. Bor sama aflos ini. Kita lihat jawabannya adalah ya 47% ya. Coba kita lihat rumus dari bor sendiri sebentar. Oke, ini ya. Rumus dari BOR. BOR itu bed occupancy ratio. Jadi persentase pemakaian tempat tidur pada satu waktuan tertentu, satu waktu tertentu gitu ya. Nah, rumus hitung BOR itu sebenarnya singkat aja, yaitu jumlah hari perawatan RS ya. Jadi jumlah harinya dibagi. Nah, jadi hasil jumlah hari ini dibagi dengan hasil dari jumlah bed dalam satu ruangan itu berapa gitu. Terus jumlah bed ini dikali dengan jumlah hari dalam satu periode. Nah, satu periode ini tergantung soal. Bisa 1 bulan, 1 hari, biasanya per bulan. Jadi pada saat waktu periode yang diinginkan itu berapa? Terus hasil atas sama bawah ini dikalikan 100%. Kita masuk ke contoh nih, contoh ya. Pada bulan April 2022, di ruang Pragos Rumah Sakit Agung Setiawan, terdapat 25 pasien yang dirawat di ruangan tersebut. Di dalam ruangan, terdapat 60 tempat tidur, namun 10-nya mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Berapakah nilai bor pada bulan April 2022? Itu ya. Nah, dalam soal ini kan pertanyaan rumusnya ini jumlah hari perawatan RS. Sedangkan dalam soal ini nggak diketahui jumlah hari perawatannya berapa. Kadang ada soal yang sudah diketahui jumlah hari perawatannya berapa. Kalau nggak dengar kah? Jauh ya? Cek, cek, cek. Ini padahal. Oh, ntar deh. Halo, halo. Ada Kak, ada. Sudah bagus ya? Oke, oke, sip. Lanjut ya. Oke, jadi tadi ada soal yang memang tidak dimunculkan dalam pertanyaannya itu terkait dengan jumlah hari perawatannya. Ada juga yang muncul. Nah, itu kita harus mengetahui dulu. Yang penting tahu patokan rumusnya seperti apa. Nah, jika tidak ada, seperti ini kasusnya. Nah, diketahui kan jumlah hari perawatan ini kan dalam soal nggak ada. Jadi cara mencari jumlah hari perawatan itu gimana sih? Jumlah pasien
Ya, jumlah pasien dikalikan periode hari perawatan. Jumlah pasien di sini berapa? 25 ya, nih 25 pasien. Terus dikali periode hari perawatan. Periode hari perawatan 30 hari. Karena 30 hari kenapa? Ini kan dalam bulan April 2022. Jadi satu bulan tuh 30 hari. Ya, pada bulan April kan ada 30 hari. Jadi kita periode harinya itu 30 hari, yaitu di bulan April. Nah, baru dikalikan jumlah pasien 25 orang dikali 30 hari, totalnya 750 hari. Jadi jumlah hari perawatannya adalah 750 hari. Lalu jumlah tempat tidur yang terpakai di RS. Jadi yang terpakai saja, yang rusak nggak dimasukkan, jangan dimasukkan. Di sini terdapat 60 tempat tidur, 10-nya itu rusak. Jadi 60 dikurang 10, 50 tempat tidur ya. Jadi kalau ada soal yang rusak jangan dimasukkan, yang bagus aja. Lalu jumlah periode hari. Nah, pada bulan April itu ada 30 hari ya. Nah, bulan April ada 30 hari. Jadi kita masukkan rumus. Jumlah hari perawatan nih 750 ya. Jumlah hari perawatan 750. Dibagi hasil dari jumlah tempat tidur yang terpakai 50 ya. Dikali 30. Nah, jadi hasil dari 750 dibagi 50 kali 30. Lalu bawah atas bawah ini dikali 100%. Maka dari soal ini hasilnya adalah 50%. Seperti itu ya untuk bor. Lalu kalau kita kembali ke soal tadi ya. Lalu kita kembali ke soal di sini. Suatu rumah sakit memiliki kapasitas 500 unit tempat tidur pada bulan November. Ya. Nah, di sini ada jumlah hari perawatannya. Enak sudah 7.000. Mintanya berapa eh, bed occupancy rasionya, bornya. Jumlah hari perawatan 7.000. Terus itu kita lihat eh, rumah sakit nih, nah 500 unit tempat tidur. Nah, enak nih. Nah, 500 tempat tidurnya dikali 30 dalam satu bulan periode. 7.000 dibagi hasil 500 kali 30 dikali 100%. Jawabannya 47%. Jadi ini adalah cara ngitung bor ya. Lalu sekalian ya, aflos ya. Ini kayaknya nggak ada soal aflos deh. Jadi saya tampilkan soal aflos. Aflos mana ya? Nah, ini aflos ya. Jadi aflos ini adalah average length of stay. Jadi rata-rata lamanya pasien dirawat. Jadi berapa sih dalam satu periode itu dirawat berapa hari kira-kira rata-ratanya. Nah, idealnya itu 6 sampai 9 hari. Rumusnya ini lebih gampang. Cuman jumlah lama dirawat sama jumlah pasien keluar itu aja. Keluar nih yang meninggal ataupun ya sembuh ya, ataupun pindah ruangan. Nah, jadi soalnya misalnya rumah sakit ini ya, Jadi Mahmud laporannya terdapat hari perawatan 7.350, tempat tidur 130. Setelah dilakukan perhitungan selama Maret 2023, didapatkan jumlah pasien yang keluar sebanyak 950 orang dan pasien yang meninggal 100 orang. Berapakah aflosnya? Jadi jumlah yang dirawat 7.350. Jumlah pasien keluar yang hidup tadi 950, yang meninggal 100. Jadi 950 tambah 100, 1.050. Kita bagi, tinggal bagi saja. 7.350 dibagi 1.050. Hasilnya adalah 7. Gitu. Itu untuk aflos ya. Jadi basic ya hitungannya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, kita lanjut nomor 2. Selanjutnya ya. Oke, ini silakan dijawab.
Oke, baik. Dari sini kita jawab. eh, Jawabannya adalah ya betul primer ya. Jadi kalau kita melihat ini model asuhan keperawatan ya, MPKP biasanya model pelaksanaan perawatan profesional. Nah, kita lihat materinya. Oke, kita lihat. Ya, ini metode asuhan keperawatan ya. Jadi, metode asuhan keperawatan itu ada 5 ya. Ada metode kasus, metode fungsional, tim, primer, dan modular. Jadi, yang perlu dipahami ini aja karena dari PPNI sendiri ataupun dari buku panduan tuh hanya 5 ini. Nah, mudahnya, metode kasus ini intinya dia penugasan di mana diterapkan satu klien satu perawat. Jadi nggak harus satu klien sih. Misalnya ada 3 perawat. Nah itu satu perawat megang 2 pasien gitu atau satu pasien. Nah hal ini dilaksanakan di perawat private, ICU, ICCU gitu. Metode kasus, ya. ICU, ICCU, PICU, NICU. Nah itu ya. Jadi misal dia fokus kepada pasien aja. Beda kalau di ruangan kan, itu sesuai dengan tim misalnya. Jadi nggak pernah megang pasien. Nah, kalau metode fungsional, intinya dia berdasarkan fungsinya saja. Jadi melakukan tindakan berdasarkan fungsi. Contoh, misal ada 5 perawat. Satu ini PJ ya, satunya itu bagian laporan. Satunya bagian tindakan, satunya ngapus obat. Nah itu, jadi berdasarkan fungsi-fungsi tindakannya aja. Itu namanya metode fungsional. Lalu ada metode tim. Nah, metode tim ini intinya apa? Ada Katim, ada perawat pelaksana. Jadi adanya Katim, ya, ada perawat pelaksana. Nah, kalau metode primer ini gabungan, ya, antara metode tim nanti, metode primer ini adalah nanti ya modular itu gabungan, sorry. Metode primer ini adalah di mana ada perawat primer, yaitu yang bertanggung jawab selama 24 jam di rumah sakit. Jadi dia nggak harus berada di rumah sakit, tapi dia bertanggung jawab pada pasien selama 24 jam. Nah, kalau metode modular ini baru gabungan antara metode tim dan metode primer. Jadi dalam periode itu ada koordinator ya atau PJ, ada perawat primer, ada juga perawat pelaksana. Jadi gabungan antara tim dan primer. Jadi dia ada PJ-nya, ada perawat primernya, ada perawat pelaksana. Intinya seperti itu. Jadi kita lihat aja dalam soal itu dia masuk bagian yang mana sih, gitu ya. Nah, coba kalau ini jawabannya apa, guys? Fungsional. Misalnya karena apa? Melakukan tindakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki anggotanya. Oke. Jadi sesuai dengan fungsi-fungsi ya. Jadi ada yang perawatan luka saja gitu ya. Dia udah paham ya terkait dengan metode asuhan keperawatan. Ada yang masih bingung? Ini untuk ini? Paham sudah ya? Paham. Oke, kita lanjut.
Post conference. Ya, baik kita lihat. Ada yang D, ada yang A. Jawabannya adalah ya post conference ya. Oke, ini masih ada yang bingung banyak, ada juga yang bingung nih. Jadi kita jelaskan ya. Ini juga banyak muncul nih. Manajemen itu pokoknya gaya kepemimpinan, terus itu metode asuhan keperawatan, nih bagian-bagian dalam manajemen keperawatan ya. Ini yang bisa muncul. Kita lihat ya materinya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke, ini komponen kegiatan dalam manajemen keperawatan. Ini perlu dipahami ya. Ada beberapa komponen kegiatan dalam manajemen keperawatan. Jadi yang pertama ada diskusi refleksi kasus. Ini jarang sih muncul dalam soal. Cuman intinya gini, diskusi refleksi kasus itu kan bagaimana merefleksi, jadi merenungkan kasus. Nah, dijadikan diskusi. Jadi merupakan metode pembelajaran dalam bentuk kelompok untuk berbagi pengalaman klinik serta merefleksikan tentang kasus penyakit pasien, masalah perawatan pasien, dan masalah-masalah dalam manajemen pelayanan. Contoh apa yang lagi ramai mungkin masalah BPJS. Misalnya pasien dengan harus di atas 40 derajat Celcius baru bisa masuk IGD ditangani. Nah, itu kan merupakan diskusi refleksi kasus. Jadi kalau dalam soal si perawat ini sedang berdiskusi untuk masalah tersebut, itu masuk ke diskusi refleksi kasus. Lalu yang kedua ada handover atau timbang terima. Jadi ada handover, timbang terima ya, aplusan lah itu. Nah itu namanya handover. Jadi untuk materi ini, dia timbang terima merupakan teknik yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima laporan sehubungan dengan keadaan klien ya. Oke, ini dilakukan antar perawat shift. Pertama kepada perawat shift selanjutnya secara akurat, jelas, dan lengkap. Jadi ya, ya sini sering dengar teman-teman ya, aplusan ya. Jadi ke misalnya perawat pagi ke perawat sore menyampaikan informasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan bagaimana laporan sebelumnya. Yang ketiga ada ronde keperawatan. Nah, alasan dilaksanakan ronde keperawatan adalah ketika ada masalah pasien yang belum tertangani. Misalnya ada pasien kok tidak kunjung membaik kondisinya. Nah, makanya dilakukan ronde keperawatan. Jadi, ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat. Klien juga dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang dilakukan oleh Katim, Karu, serta melibatkan seluruh anggota timnya gitu ya. Ini bisa juga lintas profesi, misal sama ahli gizi, sama dokter, sama farmasi gitu ya, untuk mengatasi masalah pasien. Empat, supervisi. Nah, supervisi ini ya bahasa mudahnya adalah bagaimana merencanakan, mengarahkan, membimbing gitu ya. Jadi sebagai fasilitator, contoh ada perawat baru ya diberikan bimbingan terkait dengan misal pasang NGT, diarahkan pasang NGT oleh PJ atau oleh Katim. Nah, itu namanya supervisi. Jadi memantau kegiatan-kegiatan, mengevaluasi gitu ya. Kalau pre-conference ya, jadi jangan terkecoh dengan kata pre ataupun post. Misalnya pre di sini sebelum. Dan dalam materinya, sedangkan preconference ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Katim dan perawat pelaksana setelah selesai operan. Jadi misal ada perawat shift pagi dan perawat shift sore. Nah ya.
untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh Katim, Ketua dan penanggung jawab. Jadi ada misalnya suatu tindakan yang dilakukan oleh Katim dan perawat pelaksana setelah saya operan. Nah, misal si pagi ke shift sore, ya kan? Nah, si pagi ke shift sore. Si pagi ini udah aplusan ke shift sore. Nah, shift sore ini eh, ingin sebelum bekerja melakukan diskusi dulu apa saja yang belum dilakukan. Misalnya, oh dari si pagi ke si sore ada PR ambil darah untuk pemeriksaan DL. Nah, itu dicatat. Itu namanya juga setelah selesai operan. Jadi yang dimaksud pre ini adalah sebelum bekerja. Ya, sebelum bekerja sip siang, maka diskusi dulu. Dapat Bedanya dibedakan sama antara post conference. Kalau apakah post conference suatu komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan tuh, sebelum operan. suatu Jadi intinya gini, misal orang si pagi ke shift sore, Bapak itu ya. aku ujian. Si Mungkin pagi kayak ke shift sore, terus itu shift pagi ini ingin melaporkan ke shift sore. Makanya kan si pagi ada 4 perawat misal. Nah, 3 perawat ini melaporkan dulu ke Katim mereka. Misal satu yang udah terpasang infus 3 orang, perawatan luka 2 orang, yang sudah eh, operasi 1 orang, kayak gitu ya. Nah, itu dilaporkan ke PJ-nya. Jadi PJ tinggal menyampaikan ke shift berikutnya. Nah, itu namanya post conference. Jadi si perawat-perawat ini melaporkan kepada PJ mereka sebelum operan kepada shift berikutnya. Seperti itu. Kalau ini jawabannya apa? pre-conference. Oke, dari sini kita lihat ya. Ada kenapa Pickle fans? Ada alasannya? Ada yang jawab dia juga. Ada yang timbang teli. Melap, ya, melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Katim sebelum operan. Ya, jadi selama shift itu melaporkan kepada Katim gitu ya. Ini ada kunci-kuncinya itu melaporkan hasil kegiatan hasil kegiatan yang lo selama shift dinas siang kepada Katim. Nah, di mana udah terdapat ada yang operasi, ada yang info dan baru sebanyak 4 orang. Itu namanya apa? Jawabannya post conference. Jadi udah bisa bedakan ya antara pre-conference dan post conference. Oke, kita lanjut. Apa ini Mas Anzul? Beda ya. Oke, ini Gimana mati? Ini Pak Cedian, seorang perawat sedang menyampaikan keadaan yang jumlah seluruh pasien serta asal kekuatan masing-masing begitu dengan permasalahan yang dalam Kiri ya nih.
Itu apa jadi? Nggak diam kan itu dia. Oke, kita lihat di sini ada yang mau menjelaskan dong pembahasannya? Siapa? Malah jawabannya serempak nih. Enggak sih, ada yang ya. Apa nih? Karena Mm-mm. Karena karena apa? Siapa yang terjawab? Karena ada kata kalimat apa di sini? Kata intinya. menyampaikan keadaan dan jumlah seluruh pasien serta masalah keperawatan masing-masing dan perawat berkumpul di nurse station. Oke, jawabannya adalah betul ya. Tuh, handover, timbang terima. Jadi menyampaikan informasi, ya bahasanya aplusan kan. Betul ya. Jawabannya adalah C. Kalau ini, fungsional. oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah, ya ini ya, sama seperti tadi ya, fungsional. Jadi berdasarkan fungsinya saja. Ada yang injeksi, ada yang ke TV, itu ya. Tuh, jawabannya fungsional. Kita lanjut. Nah, ini terkait gaya kepemimpinan. Laissez faire. Faire. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya laissez-faire ya, laissez-faire. Jadi kalau kita lihat, ini teman-teman masih kita lihat betul nggak jawaban ini bisa mungkin kita salah ya, kita bedah ya. Oke, kita lihat ini ya terkait dengan gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan ini ada 5 ya. Jadi ada mudahnya. Jadi kalau dalam hukum itu hafalkan aja 5 ini. Yang muncul itu sekitar 5 ini saja. Tipe-tipe kepemimpinan. Nah, jadi kalau terkait dengan gaya kepemimpinan, kita bisa melihat bagaimana si pemimpin itu memimpin dan bagaimana mengambil keputusan. Itu poin dari gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama ada autokratis. Ya, autokratis ini otokritik ya, jadi anti kritik. Bahasa mudahnya dia dalam mengambil keputusan terserah dianya aja.
Jadi terserah si Karo ini aja ngambil keputusan nggak melibatkan bawahannya. Jadi misal terkait dengan jadwal, terkait dengan misalnya keputusan ruangan ya, alat ini, nah itu terserahnya aja tanpa ada diskusi. Itu namanya autokratis. Tapi kalau demokratis itu kebalikannya. Dalam memimpin, dalam mengambil keputusan, mengajak bawahannya untuk berdiskusi, ya, untuk ngambil keputusan, ngajak bawahannya. Bisa juga sampai voting. Nah, kalau tiga partisipatif, partisipatif ini gabungan antara autokratis dan demokratis. Jadi gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahannya untuk berdiskusi suatu hal. Tetapi keputusan tetap kembali pada pemimpin. Ya, jadi misal ngambil keputusan, ayo gimana nih? Nah, tapi tetap di dia keputusannya. Tetap terserah dia. Cuman dia masih mau mendengarkan bawahannya. Nah, kalau laissez-faire ini bahasa mudahnya membiarkan, bebas tindak. Jadi tanpa adanya intervensi yang banyak. Jadi dia membiarkan bawahannya untuk berkarya, bekerja ya sesuai dengan passionnya yang tidak menyalahi aturan. Itu namanya laissez-faire. Dan tadi birokratis. Nah, birokratis ini gaya kepemimpinan yang ditandai dengan apa? Keterikatan yang terus-menerus kepada aturan-aturan organisasi. Jadi dia itu dalam menjalani tugasnya sesuai dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada. Misal di aturan rumah sakit begini, aturan ruangan begini, dan itu dia ikuti aturan di situ tanpa adanya diskusi maupun lainnya. Dia sesuai aturan saja. Gitu ya, untuk gaya-gaya kepemimpinan. Nah, maka dalam soal ini kan gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah apa ini tadi? Ya, laissez-faire ya. Karena ada bahasa apa? Kepala ruangan hanya nih memberikan kebebasan untuk melakukan perubahan kan tuh bahasa lainnya membiarkan. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta tuh. Beda kalau demokratis dia ketika dia mau aja dia yang mengajak, tapi selainnya ngikutin dia tetap. Hanya dalam pengambilan keputusannya. Ini gaya kepemimpinan ini membiarkan. Nah, ya, tanpa intervensi. Jawabannya adalah laissez-faire. Kita lanjut. Pengarahan. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang bertanya kan dalam program menyampaikan orang tersebut pada tugas adalah termasuk pengorganisasian, membagi tugas kepada bawahannya ya. Ya, coba kita lihat terkait dengan teorinya ya. Ini, betul nggak ini? Oke, jadi terkait dengan hal tersebut memang pengarahan itu dia bukan termasuk di POSAT ya. Ada namanya POAC, teman-teman. Ada POAC itu planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Ada juga yang POAC, nggak ada E-nya. Nah, yang paling sering adalah POSAT. Jadi kalau dalam UKM itu paling sering adalah POSAT ya. Tadi itu hanya sebagai contoh. POSAT ini planning, organizing, staffing,
Actuating, controlling ya. Nah, contohnya apa? Perencanaan. Nah, perencanaan ini pokoknya kalau dalam soal itu ada kegiatan merencanakan. Merencanakan jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh apa? Penentuan visi misi, kebijakan, prosedur, lalu pembuatan perencanaan jangka pendek, jangka panjang, penentuan anggaran, mengatur adanya perubahan berencana. Nah, organizing. Organizing ini apa? Dia bahasa lainnya adalah merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan mengalokasi, mengatur sumber daya untuk menggapai tujuan. Para manajer fungsi pengorganisasian adalah menentukan tugas, mengelompokkan tugas, menyusun strategi penjawab, dan pengambilan keputusan. Contoh kegiatan, mengelompokkan dan membagi kegiatan yang harus dilakukan oleh staf sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Menetapkan struktur organisasi. Ini adalah contoh pengorganisasian. Lalu ada staffing. Staffing ini merupakan proses yang sistematis. Jadi kan setelah direncanakan kan, lalu diatur, diorganisasi, yaitu struktur organisasinya gimana, kegiatannya gimana, ya, membagi kegiatan. Baru staff. Staff ini lah setelah udah diatur, baru kita rekrutmen. Contoh rekrutmen wawancara, orientasi staff, jadwal, mensosialisasikan pegawai baru serta pengembangan staf. Itu namanya staffing. Jadi fokus pada staffnya, SDM-nya. Lalu habis itu sudah diatur untuk pengorganisasian, diatur stafnya, baru dieksekusi pelaksanaannya. Contoh apa? Ya, ada motivasi, ada ya timbang terima, press conference, terus ada tadi ronde keperawatan, ya. Aktor ini adalah melakukan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau dan suka bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Lalu ada controlling. Nah, biar agar apa? Controlling ini adalah pengendalian agar apa? Perencanaan ini sesuai dengan target. Makanya dilakukan pengendalian. Contoh apa? Ada yang misal dalam rumah sakit itu adanya mutu, adanya misalnya pengisian logbook, targetnya, ya, terus jumlah pasien sesuai tidak sama tindakannya. Nah, aspek legal dan etik, penilaian kinerja staf itu adalah fungsi keperawatannya, POSATS. Oke, kita lanjut. Ini. Weakness. Oke, kita lihat jawabannya adalah ya weakness ya, kelemahan. Jadi sebenarnya jarang soal seperti ini sih. Cuman pada intinya gini, SWOT ini manajemen keperawatan, S ini strength, bahasa kuatnya kekuatan, sifatnya internal. Internal itu maksudnya apa? Kekuatan sumber dayanya, terus itu kekuatan dari apa namanya kelebihan-kelebihan ketersediaan alat dan bahan itu strength, kekuatan. Baru weakness. Weakness ini adalah kelemahan, ya. Kelemahan ini sifatnya juga internal. Makanya dalam soal ini kita lihat SDM tidak sesuai dengan kriteria rekrutmen itu kan masalah internal kan, adanya keterbatasan alat-alat kesehatan itu internal. Jadi itu kelemahan, kekurangan lah bahasa lainnya. Kalau treat ini ancaman. Ya, ancaman ini sifatnya eksternal. Contoh apa? Misalnya adanya pesaing dari rumah sakit, misalnya swasta ya bahasanya, ada pesaing rumah sakit lain. Lalu misalnya adanya eh, akses yang jauh ke rumah sakit, itu kan ancaman kan. Nah, terus itu peluang. Nah, peluang ini juga sifatnya eksternal. Nah, peluang ini ya sifatnya misalnya dari eksternal kita memiliki kemampuan dan ada peluang misalnya untuk mitra dalam melaksanakan pekerjaan. Misalnya mitra untuk pengadaan alat itu adalah peluang namanya. Jadi itu SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ancamannya.
Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah sempat di ruangan proyek interna mendapat sambutan dari kepala ruangan. Kepala ruangan selanjutnya akan membantu dan mendukung melalui kegiatan orientasi rencana Oriklis. Apa hal pertama kali? Ya B ya, menunjukkan sikap penerimaan baru. Kan ini kan pertanyaannya penerima apa? Pertama ya. Jadi bagaimana hal yang dilakukan pertama kali? Sebelum berdiskusi ini SOP kan ini kan adalah sudah teknis ya, udah ke langsung bagaimana melakukan mendukung ini. Tapi awal bagaimana biar adanya bonding yang bagus antara Karu dan juga staff, maka ini ya menunjukkan sikap penerimaan baru kepada staff. Jadi jawabannya adalah B. Ada opsi lain teman-teman. Kalau misalnya C, memperkenalkan anggota baru dan staff lainnya. Nah ini sebenarnya semuanya bagus. Ini merupakan juga adalah bagian dari ini. Nah, setelah ini baru dilakukan memperkenalkan, baru bisa lanjut ke pekerjaannya. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya betul ya hubungan dengan atasan. Karena pertanyaan kan, apa faktor menyebabkan tidak puasan perawat pelaksana tersebut? Kita lihat di sini sering bertugas sore dan malam hari sesuai jadwal, merasa kehilangan motivasi terhadap tugas yang diberikan oleh kepala ruangan. Ia merasa takut tiap kali akan menyampaikan pendapat kepada kepala ruangan. Maka jawabannya adalah hubungan dengan atasan, karena hubungan dari si perawat dengan atasannya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya D ya. Jawabannya adalah pengelolaan waktu yang efektif. Jelas dalam soal bahwa ada ruangan untuk dia dalam beberapa waktu jam 8 adalah direktur, ronde keperawatan. Ini terkait dengan waktu. Jadi bagaimana pengelolaan waktu yang efektif. Oke, lanjut.
Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya memberi motivasi untuk lanjut studi ya. Jawabannya B. Karena dalam soal kita lihat bahwa dan analisis tenaga kesehatan masih banyak yang memberikan SPK dan D3 keperawatan. Yang utama adalah pemotivasi. Jadi sebagai karu adalah memotivasi untuk melanjutkan uh, studi ya. Ya lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya pasien ditemukan terbaring di lantai ya. Jadi dalam pertanyaan kan harus dituliskan oleh perawat pada laporan tersebut ya, yang harus dilakukan. Jadi adalah kondisi yang dilihat itu apa ya terbaring di lantai. Mau apa motifnya, bagaimana nanti bisa jatuh itu nanti pada saat interview. Nah, tapi yang kita temukan insiden adalah nama, usia dan diagnosis laporan harus berisi deskripsi faktual. Jadi yang dilihat tuh apa? Nah, semua perlukaan yang terjadi dari semua yang terlibat dan outcome dari situasi tersebut. Jawabannya adalah C. Nanti nih apa nih? Tim. Oke, kita lihat jawabannya adalah betul. Metode Aswan tim ya. Nah, betul. Karena ada apa? Adanya 20 perawat. adanya apa tadi kata kuncinya? Ya, metode Aswan adanya berbagai macam ya. Ad- adanya lebih dari satu orang dan ada beberapa pasien yang perlu dikelola. Nah, jadi kalau tim ini cocok memang di ruangan bangsal gitu ya. Pembagian tugas betul. Jadi kalau dalam soal nih ada kayak gini kan dijelaskan kan, tapi ada perawat yang bertanggung jawab selama 24 jam. Nah, itu apa tadi namanya? Primer. Tadi ada primer, tapi ada gini, ada ini juga dan ada katimnya. Moduler. Mau Moduler. moduler gitu ya. Moduler, Jadi Kak. kalau moduler kan gabungan tiga-tiganya. Jadi jangan sampai terkecoh. Kecuali dalam soal cuma ada tulisan ada hanya yang bertanggung 24 jam. Cuman itu doang. Dijelaskan panjang tapi ada perawat primer doang. Itu namanya adalah baru cuman modular. Oke, lanjut.
Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah C ya. Perawat tidak mengecek secara teratur pasien lain. Kenapa C? Coba kita lihat ya. Ini memang soal ini mengecoh ya. Memang secara tekstual ya, kita lihat oh ini karena dalam soal perawat ditugas untuk merawat 5 pasien dan menghabiskan waktunya untuk merawat 1 orang diantaranya yang baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak minta asisten dan tidak monitor pasien yang lain. Pada siang hari, seorang pasiennya turun dari tanpa tidur dan jatuh tempat tidur ya, sehingga lengannya patah. Ya, jadi memang dia menghabiskan waktu yang baru. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya nggak ada masalah pada pasien lain, ini nggak masalah ya, sesuai dengan misalnya kebutuhannya. Tapi dalam konteks ini, bagaimana ada pasien lain yang perlu, tapi dia tidak mengecek secara teratur. Maka jawabannya adalah C, karena semuanya merupakan bagian tanggung jawab si perawat. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya meningkatkan dalam menentukan diagnosis keperawatannya. Di sini karena kan soalnya dalam menentukan keperawatan pada pasien dengan kasus yang kompleks, Spot primer kembali melakukan validasi dasar dan keadaan umum pasien kemudian mendapatkan masukan dari tim ronde sehingga akhirnya Spot primer merumuskan. Nah, merumuskan masalah keperawatan. Ya, itu adalah menentukan diagnosa keperawatan, merumuskan masalah keperawatan. Oke, lanjut. Oke, dari soal ini kita lihat jawabannya adalah minta izin dan pasien keluarga ya. Jadi inti kan apa langkah selanjutnya? Tahap praronde. Jadi sebelum ya, sebelum guys. Jadi kita lihat di sini kan melakukan ronde. Pada saat diskusi berawat tim disuruhkan untuk melakukan ronde. Nah, habis itu ya minta izin dulu. Inform consent paling utama tetap autonomi ya. Meminta izin untuk melakukan ronde. Jadi kan di soal tahap praronde. Jadi sebelum melakukan ronde itu apa? Ya, meminta izin dulu. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjut. Ini mudah ya. Di sini kita lihat jawabannya adalah ya pengkajian. Karena jelas di sini menanyakan berapa lama, riwayat penyakit, hal yang sudah dilakukan, ada nyeri, itu kan menanyakan ya. Jadi kalau menanyakan termasuk pengkajian.
Kita lanjut. Nah ini nanti kita bahas sama-sama. Ini clue-nya tinggal mengalihkan aja. Pasien total care, partial care, sama self care itu dikalikan. Sama jumlah waktunya. Tambah-tambah baru kali. Oke, ini mungkin ini ya. Kita jawab aja ya. Nih, jam 70 jam per hari. Jadi tinggal dikalikan baru ditambahkan, teman-teman. Kita lihat di sini kan. 5 orang total care, 5 orang partial care, 10 orang self care. Jika waktu perawatannya total care nih 6 jam ya, total care 6 jam, partial care 4 jam, self care 2 jam. Berapa? Nah, kita tinggal kalikan. Baru tambah 5 kali 6. Ini kan tadi 5 kali 6. Jadi total si self care kita lihat di sini. Total care ya 5 orang total care, terus waktu total care berapa di sini? 6 jam ya. Berarti 5 dikali 6. Nah, 5 kali 6. Terus itu yang di atasnya 5 orang partial care. Waktu pelaksanaan partial care berapa? 4 jam. Berarti 5 dikali 4 tuh. Baru 10. 10 ini orang self care. Dikali 2 karena waktu perawatan self care cuma 2 jam. Jadi aduh, 10 dikali 2. Jadi kita hitung 30, 5 kali 6 30, 5 kali 4 20, 10 kali 2 20. Jadi 30 tambah 20 tambah 20 sama dengan 70. Makanya 70 jam per hari. Kalau ini, oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya betul ya autokratik. Ini jelas bahasa lainnya kan autokratik dia dengan rencana dan harus nih ada kata harus melaksanakannya itu kan bagian dari autokratik ya. Jadi otokritik. Nah ini salah satu juga soal yang bisa muncul metode penyelesaian konflik.
Ya, lihat dari sini jawabannya adalah apa nih? Sehingga timbullah konflik antara guru perawat, perawat pelaksana tersebut berusaha tidak terlibat langsung dan tidak bertemu ketua. Jadi dia nggak mau bertemu. Itu namanya menghindar. Bahasa lainnya kan tidak mau bertemu kan dengan ketua tim itu adalah menghindar. Nah, ini apa sih penjelasan masing-masing ini? Jadi kalau kompromi itu kan perundingan ya, negosiasi. Hasil beda dengan yang diinginkan oleh kedua pihak. Jadi sama-sama kalah kompromi. Kalau kompetisi berarti ada yang menang, ada yang kalah. Namanya juga kompetisi. Berarti misal diskusi satunya sesuai dengan keinginan, satu enggak. Kalau mengakomodasi, nih misal ketua tim ini lagi konflik nih bawahannya dua orang. Nah ketua tim ini ngambil satu orang, ya udah kamu ngalah aja. Nah itu namanya mengakomodasi. Kalau menghindar tadi dia nggak mau terlibat percekcokan, jadi menghindar aja. Kalau kolaborasi sama-sama untung atau sama-sama menang. Jadi misal yang diinginkan ini kolaborasi, intinya apa dan sama-sama sesuai yang diinginkan. Itu namanya mudah memahami dari bahasa lain dari penanganan konflik. Gitu. Ada juga ini kan manajemen konflik ya, salah satu konflik. Ada juga nih materi konflik yang ini. Mana ya? Konflik. Nah ini konflik. Ini jenis-jenis konflik. Kalau tadi cara menyelesaikan konflik. Jadi konflik itu ada intrapersonal. Ini konfliknya pada dirinya sendiri. Ya, konflik pada dengan diri sendiri. Ya, jadi misalnya bukan sama orang lain, sama diri sendiri. Misal saya ini nggak nyaman kerja di sini, tapi saya juga butuh uang untuk bekerja. Nah, itu namanya konflik intra. Nah, kalau inter, ya intra-inter harus bedakan. Inter ini satu orang dengan orang lain. Jadi, Kak, misal saya dengan teman rekan kerja saya ada percekcokan konflik. Itu namanya interpersonal. Kalau konflik antar individu dan kelompok, jadi saya dengan ruangan, misal dengan kelompok. Ada yang saya dengan kelompok kerja yang lain. Nah, kalau intergroup, saya punya grup ya, dengan grup yang lain. Misal saya, ruangan saya sama ruangan lain, nah, itu intergroup. Antar organisasi, nah ini udah agak besar nih. Jadi antar instansi bisa. Ya, ini antar kepentingan. Ini lebih besar lagi. Jadi misal rumah sakit ini dengan rumah sakit lainnya. Itu organisasi. Gitu ya. Oke, cukup. Tadi udah habis soalnya sepertinya. Coba lihat lagi ya. Soal tadi kita lihat. Oh ya udah. Minggu depan mantap tes. Ada yang chat nih. Kak Jirin recordnya. Oh iya, nanti di record. Ini di record nih. Ada yang tanyakan dulu, teman-teman. Yang terkait manajemen kemarin tryout banyak soal apa yang keluar. Mungkin mau diskusi soal-soal terkait manajemen keperawatan. Ada yang masih bingung? Ya, Kak. Ya? Mm. Semalam yang masuk TO pas ujian itu ada soal keperawatan jiwa sama komunitas yang banyak. Oh iya. Ini kemarin, Mm. oh ya, jiwa komunitas udah dibahas. Nanti kalau yang masih belum nonton, tonton aja rekamannya. Itu udah kita bahas. Dan nanti soal-soal sama tryout nanti selesai kita zoom semua baru saya bagikan. Ini kan tiga pertemuan ya, tiga pertemuan lagi tuh nanti minggu depannya sisanya. Yang rekaman sebelumnya ada di grup. Gitu ya. Oke, Makasih ya, Kak. siap. Ada lagi yang lain? Contoh ketergantungan PX. Oh, tingkat ketergantungan kah? Oh ya, itu ada materinya sebentar ya. Untung nggak diingatkan ya. Tingkat ketergantungan mana ya? Tingkat ketergantungan ya. Oke, ini ya materi terkait dengan tingkat ketergantungan ya. Ada minimal care, partial care, total care. Nah, dilihat ini. Kalau minimal care memerlukan waktu 1 sampai 2 jam aja per 24 jam. Ini kriterianya. Kalau partial care 3 sampai 4 jam. Ini kriterianya.
Total care 5 sampai 6 jam per 24 jam ini kriterianya. Gitu. Biasanya kalau total care ini pasien ICU, partial care ini ya ruangan biasa sama minimal care. Itu dari Kak dari Anti Sumiati. Ya, terima kasih, Kak. Gimana kayak Kak? Yang belum paham yang mana? Ini sebenarnya terkait dengan ketergantungan ini nggak macam ya ini tinggal dipahami ini. Perawatan care 22 jam per 24 jam. 1 sampai 2 jam per 24 jam gitu. Maksudnya cukup kita melihat 2 jam per 24 jam. Kalau parsial itu kan setengahnya kan 3 sampai 4 jam per 24 jam. Total care 5 sampai 6 jam. Nah ini kriterianya ini materi sudah saya share sih. Tinggal dibaca. Ini kan pemahaman dan hafalan teman-teman. Jadi tinggal dibaca, dihafalin aja nih untuk bagian-bagian dari tingkat ketergantungan yang perlu dipahami. Gitu, Kak Eka. Ada lagi? Yang lain saya stop aja ya. Takutnya penuh memori nanti.